Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman. Saya dari jurusan Ekonomi Islam kelas B. Dari prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Di sini saya diberi sebuah amanah dari dosen saya, yaitu menjelaskan tentang perspektif Islam tentang mengkonsumsi hewan halal. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 114. Bang bunyinya fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shallallahul adzim, yang artinya maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan bersyukurlah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya menyembah. Di sini bahwasanya Allah memerintahkan kita sebagai manusia untuk selalu melakukan atau memakan hal-hal yang baik. Kenapa? Karena Rasulullah itu bersabda yang begini, jika kau ingin doamu selalu diijabahi oleh Allah, maka makanlah makanan yang benar atau halal baik. Tapi jika kau pernah memakan makanan yang haram atau makanan yang tidak baik asalnya, atau memang makanan tersebut itu diharamkan oleh Allah, seperti halnya dalam Al-Quran yang dijelaskan itu hewan-hewan yang diharamkan adalah yang pertama darah, terus bangkai, selain bangkai belalang dan ikan, terus babi dan anjing. Terus hewan yang disembelih bukan dengan menyebut nama Allah. Jadi kalau kita memakan makanan yang seperti itu, hal tersebut bisa membuat doa kita atau pintaan kita kepada Allah itu bisa tidak akan tersampaikan. Oleh karena itu, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sebagai umat Islam untuk selalu memakan makanan yang halal dan tidak memakan makanan yang haram. Maka di situ kita harus berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan. Oke, poin selanjutnya yaitu tentang penyembelihan hewan yang halal. Rasanya kita sebagai umat Islam itu harus menyembelih hewan yang halal. Kenapa? Karena hewan yang halal tersebut tadi kan ada penjelasan bahwasanya kalau kita makan atau menyembelih hewan yang halal itu doa kita bisa terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu adalah An-Nur, cahaya yang selalu menerangi orang-orang yang mungkin dalam keadaan gelap. Di sini untuk penyembelihan hewan yang halal itu banyak. Jadi untuk penyembelihan hewan atau menyembelih itu menghilangkan ruh dari hewan tersebut. Dan di sini kita dalam menyembelih hewan, yang pertama kita harus untuk menyembelih hewan itu hewan yang halal dari zatnya atau cara pendapatannya tuh dalam mau menyembelih hewan. Yang pertama, yang kedua kita harus menyiapkan alat yang tajam atau pisau yang tajam untuk menyembelih hewan. Yang ketiga, kita harus menghadap ke kiblat, ya. Terus selanjutnya hewan tersebut itu harus diterentangkan. Kalau semuanya sapi kan besar, diterentangkan menghadap ke barat. Kalau ayam mungkin cuma dipegang ke badannya, sayapnya dengan kaki, terus leher, kepalanya. Terus setelah itu kalau ayam kan ada bulunya, jadi disunahkan itu dicabut dulu, di sininya di bawah, pas di pangkal tenggorokannya di sini. Sumpamanya kan ayam di sininya. Setelah itu dipotong itu kita sebenarnya harus menggabungkan dulu urat nadinya itu yang ada dua di sini, itu digabungkan, dimajukan ke depan,
Setelah itu baru dipotong. Bismillah, ya Allahu Akbar, seret sampai putus. Tapi jangan sampai putus lehernya ya. Jadi sampai di sini saja. Putus. Itu dalam penyembelihan. Dan juga kita harus berhati-hati, jangan sampai ketika kita menyembelih itu sampai terputus. Bismillahirrahmanirrahim, karena semangatnya mungkin atau kena terlalu ditarik sampai lehernya putus, maka itu bisa mengakibatkan ada dua macam. Ada yang bilang haram, ada yang bilang boleh halal. Jadi yang haram itu anggota yang matinya belakangan. Kalau yang halal itu yang mati duluan. Jadi tengok, kalau mata ayamnya itu pas dipotong atau sapi terputus, tidak sengaja terputus karena kita mungkin terlalu bersemangat, maka di situ ada dua hukum. Nah, untuk jenis hewan tersebut, untuk jenis hewan yaitu seperti sapi, itu jenis hewan-hewan yang halal. Jadi kalau ikan kita tidak perlu menyembelihnya. Jadi yang disembelih mungkin hewan-hewan yang punya leher, kayak ayam, sapi, kambing, dan domba, dan hewan-hewan yang lain yang halal dikonsumsi. Dan juga kita tidak boleh mengkonsumsi hewan-hewan yang mungkin diharamkan gitu. Selanjutnya yaitu poin selanjutnya itu pedoman dalam berproduksi hewan halal. Bahwasanya kita sebagai umat manusia, umat Islam, itu kita harus mempunyai pedoman. Kalau kita kan orang Islam itu berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Jadi di sini kita berpedoman bahwasanya MUI, kalau di Indonesia kan MUI, Majelis Ulama Indonesia, ini menetapkan bahwasanya kita harus selalu mengikuti pedoman-pedoman yang sudah ditetapkan oleh MUI. Jadi kalau semuanya sembelihan itu, kalau di Indonesia kan lain dengan di Arab Saudi. Kalau di Arab Saudi kan langsung tes gitu bacaannya. Kalau di Indonesia kan harus bertahap dulu, diikat kakinya atau yang lain, atau kalau sekarang itu pakai cara yang klasik atau yang modern lah. Cara modern itu biasanya dibius dulu supaya hewan itu tidak terlalu merasakan sakit. Oke, lanjut ke poin selanjutnya yaitu beberapa kiat dan istilah unsur haram dalam hewan. Misalnya kita di Indonesia ini sudah diberikan yang namanya RPH, rumah penyembelihan hewan. Di sini kalau ada hewan yang sudah, kan di Indonesia ini banyak hewan-hewan ekspor dari luar negeri tuh, jadi mereka itu harus dimintai sertifikat dulu, sertifikat halal, apakah daging ini memang halal atau haram, supaya pembelinya itu kan memang biasanya ada orang yang selalu mereka sinis karena penjualnya ini non Islam, jadi mereka berpikir apakah ini halal atau haram. Jadi di situ di Indonesia ini ada yang namanya sertifikat kehalalannya, atau di sini ada rumah, dan rata-rata rumah penyembelihan hewan di Indonesia ini adalah orang-orang Islam semua. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya juga minta maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bila ada yang salah, mohon komenannya. Saya mohon mundur. Terima kasih.